Halo guys, kembali lagi dengan channel International Router. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang Windows 11. Sebenarnya Windows 11 sendiri sudah lama keluar, yang mana itu beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin hampir 1 tahun ini sudah keluar. Tapi masih banyak sekali yang menanyakan ke kita apa sih fitur-fitur barunya dan apa sih kekurangan Windows 11, dan juga yang paling penting yang sering ditanyakan itu adalah apakah laptop mereka itu support jika diinstal Windows 11. Oke, langsung saja. Untuk Windows 11 sendiri, walaupun itu belum lama keluar, tapi masih banyak yang belum tahu tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, itu Windows 11 yang terlihat itu pasti tampilannya lebih elegan jika dibandingkan dengan Windows 10 atau Windows sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu ada multitasking aplikasi, yang mana itu ada upgrade besar sekali di Windows 11, yang mana pengguna saat sudah menginstal Windows 11 akan merasakan multitasking aplikasi, membuka aplikasi dengan sangat mudah. Contohnya bisa membuka 2 aplikasi sekaligus untuk melakukan multitasking. Kemudian yang ketiga, bisa menjalankan aplikasi Android tanpa bantuan aplikasi tambahan, yang seperti contohnya itu Knock. Jadi kalau sudah menginstal Windows 11 itu tidak perlu menginstal aplikasi tambahan, yaitu Knock, untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Android yang belum ada terinstall di Windows. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari Windows 11 sendiri yaitu keamanan lebih optimal. Sebenarnya untuk fitur-fitur baru dari Windows 11 ada banyak sekali, cuman di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Untuk kekurangan dari Windows 11 sendiri sudah pasti, karena itu versi update dari Windows 10 itu lebih berat dari Windows 10, yang mana penyimpanannya minimal harus diperlukan ke sekitaran 64 GB ke atas untuk menginstal Windows tersebut. Kemudian yang kedua, itu beberapa laptop tidak support Windows 11. Seperti contohnya laptop yang seri lama itu tidak akan cocok jika diinstal Windows 11. Kemudian yang ketiga, karena masih baru, itu banyak sekali bug terhadap laptop tersebut. Sebagai contohnya, di saat kita sudah menginstal Windows 11 dengan cara update, itu kadang WiFi seperti WiFi atau volume itu masih tidak bisa, dikarenakan itu versinya masih upgrade. Jadi kalau misal mau install Windows 11 itu perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah laptopnya itu akan support jika diinstal update-an tersebut. Kemudian yang terakhir, untuk kekurangannya itu beberapa aplikasi di Windows 10 kadang tidak bisa diinstalkan di Windows 11. Sebagai contohnya, jika itu aplikasinya sudah terinstall di Windows 10 sebelumnya dan mendapatkan update Windows 11, itu kalau misal seperti itu kadang bisa diupdate dan aplikasinya tidak bermasalah. Tapi kalau misal itu Windows 10 yang mana diinstal ke Windows 11 baru diinstal aplikasi tertentu, kadang itu menjadi tidak bisa. Jadi aplikasi yang bawaan sudah ada di Windows 10 akan bisa dijalankan jika itu update-nya melalui Windows Update ke 11. Oke, kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Mas, spesifikasi apa atau spesifikasi minimal berapa untuk upgrade Windows 11? Kalau menurut pengalaman kami, itu yang pertama, RAM laptop itu harus di atas 4 GB. Yang kedua, itu storage penyimpanannya tersisa 64 GB atau lebih, yang mana itu boleh hard disk atau SSD, tergantung mengikuti spesifikasi lainnya dari laptop tersebut. Yang ketiga, yang terpenting, yaitu laptop harus memiliki prosesor generasi menengah ke atas, yang maksudnya itu semisal itu Core i3 atau dari Core i3 Intel itu harus generasi 7 ke atas. Kalau semisal itu pakainya Core i3 generasi 1, 2, atau 3, itu pasti tidak akan support jika diinstal Windows 11. Kemudian contoh lainnya, jika itu laptopnya memiliki spesifikasi menengah, contohnya Core i3 generasi 7, yang mana itu menengah banget, kan yang terbaru ini sudah ada Core i3 generasi 11 dan 12. Jika itu Core i3 generasi 7 dan itu masih hard disk, itu disarankan harus upgrade ke SSD terlebih dahulu agar membantu performa laptop lebih cepat dalam mengatasi update-update terbaru, fitur terbaru dari Windows 11.
Jadi kalau misal itu spesifikasinya masih menengah, disarankan untuk upgrade yang pertama itu RAM, yang kedua itu SSD. Jadi keduanya ini perlu diupdate terlebih dahulu kalau mau memakai Windows 11 di laptop seri menengah atau spesifikasi seri menengah. Kemudian pertanyaan yang sering sekali ditanyakan itu banyak yang bertanya cara update Windows 11 itu bagaimana? Sebenarnya caranya itu ada dua. Yang pertama bisa langsung diupdate sendiri dengan menggunakan fitur Windows Update, dan yang kedua itu dibawa ke tempat servis laptop terpercaya. Untuk kekurangannya sendiri kalau diupdate dengan fitur Windows Update itu karena sebelumnya itu ada Windows 10, kadang instalasi dari update-annya tersebut dari update Windows 10 masih akan ada di laptop, yang mana itu nanti memberatkan sekali laptop yang digunakan. Sebagai contoh, ini adalah laptop yang memiliki Windows 10. Windows 10 ini kalau misal diupdate ke Windows 11 walaupun dengan kondisi spesifikasi sudah Core i5 generasi terbaru dan SSD, itu pasti akan mengalami yang namanya sedikit lag seperti itu di laptopnya. Dan jika itu diupdate sendiri, karena itu menggunakan fitur Windows Update, diperlukan koneksi yang cukup stabil dan pakai data yang banyak. Lalu yang kemudian cara yang kedua yaitu dibawa ke tempat servis laptop terpercaya. Jika itu laptopnya sekiranya para user sekalian tidak memiliki kuota dan tidak tahu harus bagaimana, mungkin bisa dibawa ke tempat servis terpercaya. Kadang jika dibawa ke tempat servis itu nanti update-nya biasanya itu akan melakukan cleaning install ulang. Jadi nanti Windows 10-nya akan dihapus terlebih dahulu, kemudian akan diinstalkan ke Windows 11, yang mana itu nanti pasti laptopnya akan lebih bersih dan lebih ringan. Itu biasanya lebih disarankan ke laptop yang mana spesifikasinya itu ada di menengah ke bawah, contohnya Core i3 generasi 7 itu. Jadi nanti kalau semisal laptopnya sekiranya mau upgrade ke Windows 11, mungkin bisa diperhatikan dua hal tersebut, yaitu apakah laptopnya itu masih baru dengan spesifikasi tinggi atau laptopnya itu dengan spesifikasi menengah. Jadi kalau spesifikasi menengah disarankan untuk dibawa ke tempat servis terpercaya kalau mau upgrade ke Windows 11. Nanti bisa dilakukan konsultasi secara langsung dengan teknisi di toko komputer terpercaya tersebut apakah bisa diupgrade ke Windows 11. Tapi jika itu laptopnya itu seri baru, itu pasti akan bisa diinstal ke Windows 11. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tips selanjutnya.